Seberapa sering kita merasa tak berdaya saat masalah infrastruktur menghambat langkah kita? Atau saat keadaan darurat datang, namun bantuan terasa begitu jauh dan sulit dijangkau? Atau aspirasi yang seringkali hilang dalam tumpukan kertas, tanpa jejak, tanpa kepastian. Dari kumpulan masalah inilah kami melihat kesempatan untuk melakukan perbaikan. Ruang Warga adalah portal satu pintu untuk menerima keluhan dan masukan masyarakat. Sebuah solusi layanan publik digital yang dipadukan dengan media informasi terpercaya. Memudahkan petugas bekerja dengan data yang rapi, mengubah birokrasi yang kaku menjadi layanan yang responsif. Inilah ide kami, sebuah transformasi digital untuk pelayanan yang lebih baik. Selamat datang di desa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Maulitasari dari kelas IF 106 dari PJJ Informatika. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek ITC literasi saya yang berjudul Ruang Warga, yaitu platform pengaduan online berbasis web sebagai sarana pelayanan kelurahan. Baik, proyek ini akan disusun oleh 3 anggota. Yang pertama adalah Arif Prabowo, Helen Nadia Putri, dan Tiara Dwi Maulitasari sebagai saya sendiri. Apa sih ruang warga itu? Ruang warga adalah layanan publik digital terintegrasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengaduan, tetapi juga sebagai media informasi dengan Microsoft 365 sebagai tulang punggung pengelolaan pengaduan, data, dan penyebaran informasi resmi dari kelurahan. Ruang warga memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu channel pengaduan sebagai wadah bagi warga untuk menyampaikan keluhan terkait fasilitas umum secara cepat dan terstruktur. Dan yang kedua adalah media informasi proaktif sebagai sarana bagi kelurahan untuk menyampaikan pengumuman, agenda, dan informasi penting secara real time. Sehingga para warga bisa langsung melihat pengumuman dari kelurahan secara resmi. Lalu kenapa sih kita harus memakai ruang warga, atau kenapa sih ruang warga ini ada? Ruang warga ini adalah memudahkan pekerjaan kita dikarenakan ada beberapa kendala yang biasa kita temui pada saat ini. Ada 4 kendala yang saya tuliskan di sini kenapa ruang warga ini bisa menjadi solusi bagi 4 masalah tersebut. Yang pertama adalah transparansi rendah. Warga sering tidak tahu apakah laporan mereka sudah diterima, sedang diproses, atau justru terhenti di tengah jalan. Yang kedua adalah data tidak rapi. Berkas mudah hilang atau tercecer karena tidak ada sistem penyimpanan terpusat. Dan yang ketiga adalah respon menjadi lambat. Alur komunikasi tidak terstruktur antara warga, petugas, dan pihak kelurahan. Dan yang keempat adalah warga cenderung pasif. Tidak ada media resmi yang mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi dalam melaporkan kondisi lingkungan. Lalu siapa aja yang akan terlibat dalam proyek ruang warga? Yang pertama pasti adalah warga sendiri sebagai pengirim laporan atau pengaduan dan juga memberikan bukti dan informasi masalah. Yang kedua adalah ketua RT atau RW yang membantu validasi laporan dan juga menjadi penghubung warga dan kelurahan. Yang ketiga adalah petugas kelurahan yang menerima dan memverifikasi laporan dan juga akan menindaklanjuti laporan tersebut sehingga laporan tersebut bisa diperbarui status laporannya.
Lalu yang keempat adalah lurah yang mengawasi proses layanan serta mengevaluasi laporan dan kinerja. Dan yang terakhir adalah tim developer yang nantinya akan mendesain antarmuka atau UI UX, mengembangkan database dan backend, memastikan sistem berjalan stabil dan menangani bug, error, atau update fitur. Oke, lalu where, di mana lokasi penggunaan sistem? Jadi di mana aja sih ruang warga ini bisa diakses? Yang pertama adalah perangkat pribadi warga, yang terutama menggunakan koneksi internet. Jadi smartphone dengan koneksi internet, laptop dengan koneksi internet, dan PC dengan koneksi internet. Lalu di wilayah kelurahan, warga bisa mengakses dari rumah, sekolah, tempat kerja, area publik, dan segala tempat umum yang terpenting ada koneksi internetnya. Lalu yang ketiga, kantor kelurahan, di mana petugas bisa menggunakan layanan melalui komputer kantor. Dan yang terakhir adalah server hosting atau cloud. Sistem dijalankan dan disimpan secara online di Microsoft dan dapat diakses 24/7, jadi bisa diakses seterusnya selama program itu masih berjalan. Kapan sistem ini bekerja? Nah, secara ketersediaan, secara teknis sistem ini bisa bekerja 24/7. Berbeda nih dengan loket fisik yang bisa aja tutup pukul 3 atau tutup pukul 4 sesuai jam kerja dari para pekerja di kantor kelurahan. Nah, form digital bisa terbuka untuk menerima aspirasi secara 24/7 sehingga warga tidak perlu untuk menunggu pekerja ini sudah di jam kerja. Lalu kecepatan respon, notifikasi penerimaan dikirim secara seketika atau instan. Dan yang kedua, penyelesaian masalah tergantung kompleksitas, namun status update dikirim secara real time saat petugas mengklik selesai. Lalu bagaimana sistem ini bekerja? Secara teknis, proses akan terbagi menjadi dua, yaitu alur pengajuan dan alur penutupan. Kedua alur ini berjalan di ekosistem Microsoft yang saling terintegrasi, di mana SharePoint Site berfungsi sebagai lokasi untuk menempatkan database berupa SharePoint List dan juga untuk menerima input berupa SharePoint Form. Ini adalah workflow dari Power Automate yang nanti akan kita gunakan. Lalu bagaimana alur dari pengajuan? Yang pertama adalah warga akan mengalami kendala atau ingin mengajukan keluhan layanan, di mana selanjutnya warga bisa mengajukan keluhan melalui aplikasi berbasis web ruang warga menggunakan Microsoft Form. Lalu ketika user dari kantor kelurahan menerima trigger saat keluhan disubmit warga, sebuah proses otomatis berjalan tanpa server fisik atau serverless melakukan 3 job yang dijalankan secara otomatis menggunakan Power Automate. Maka akan secara langsung mencatat keluhan di database atau SharePoint list, mengirim notifikasi nomor keluhan ke warga atau ke email, mengirim notifikasi kepada perangkat kelurahan, itu juga melalui email. Lalu bagaimana sistem bekerja atau alur penutupan? Ketika masalah telah berhasil diselesaikan, perangkat desa mengupdate status keluhan di SharePoint list. Lalu Power Automate akan menerima trigger saat petugas mengupdate status keluhan. Sebuah proses otomatis berjalan dan melakukan satu job. Lalu proses dari Power Automate ini akan mengirim ke email, ke notifikasi ke warga yang mengajukan keluhan bahwa problem sudah solve. Oke, mungkin itu saja singkat penjelasan dari saya mengenai proyek yang akan kita kerjakan ke depannya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.